Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 26 Februari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 13 sampai 20. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan, bawalah anak-anak dan kaum muda kepada Tuhan Yesus. Berimanlah dengan sikap anak-anak, anak kecil. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apakah kita, Anda dan saya, berusaha membawa dan membantu orang lain untuk mendekat datang kepada Tuhan Yesus? Dalam Injil, para orang tua yang membawa anak-anak mereka kepada Yesus, mereka ingin agar Yesus meletakkan tangannya ke atas anak-anak tersebut. Mengapa? Karena mereka mengetahui kuasa penyembuhan baik jasmani maupun rohani yang datang dari sentuhan Yesus. Yesus pada gilirannya, dia menegur murid-muridnya karena mereka mau menghalangi anak-anak itu datang. Ya, mereka concern dengan guru mereka Yesus. Tidak diragukan lagi mereka ingin melindungi Yesus dari gangguan anak-anak yang datang, yang pastinya ribut dan pastinya membuat Yesus tidak bisa beristirahat. Demikian pikir mereka. Tetapi Yesus justru sebaliknya. Yesus senang, bersuka cita. Dia gembira karena anak-anak datang padanya, dan dia tunjukkan bahwa kasih Allah memiliki banyak ruang untuk semua orang. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, tidak ada orang yang tidak penting bagi Tuhan. Semua penting. Tuhan datang kepada setiap orang secara individu agar dia dapat menyentuh mereka dengan cinta dan kuasa penyembuhannya. Pertanyaan buat kita, apakah kita menunjukkan kebaikan, minat, kepedulian terhadap anak-anak, kaum muda yang kita temui di lingkungan hidup kita, di rumah kita, di gereja kita, dengan memberi teladan iman kepada mereka? Dan apakah kita berdoa untuk mereka agar anak-anak dan kaum muda mereka dapat lebih mengenal kasih Yesus Kristus dan bertumbuh dalam hikmat dan kedewasaan sebagai murid-muridnya? Mengapa Yesus kemudian katakan, saudara dan saudariku, bahwa kita harus menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil? Di dunia kuno, anak-anak berada di bagian bawah tangga sosial. Mereka tidak memiliki hak istimewa untuk mereka sendiri. Mereka tidak memiliki sarana atau sumber daya untuk mengurus diri mereka sendiri. Mereka sepenuhnya bergantung pada orang tua mereka untuk semua yang mereka butuhkan. Kitab suci mengajarkan kita bahwa kita sepenuhnya bergantung pada Allah sebagai Bapa dan penyelenggara kita yang kekal. Kita berutang kepada keberadaan kita kepada Tuhan, kepadanya, karena Dia adalah pencipta, pemelihara kehidupan ini. Kita tidak dapat menemukan jalan kita menuju Tuhan jika Dia tidak terlebih dahulu mencari kita dan menarik kita kepada dirinya. Itulah sebabnya Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal, Tuhan Yesus,
untuk menunjukkan kepada kita jalan menuju Dia, jalan menuju Bapa. Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa, setan dan kematian, dan untuk mengangkat kita sebagai anak-anak Allah, putra dan putri terkasih-Nya. Yesus mengajar murid-muridnya untuk tidak hanya menghormati Allah sebagai Bapa kita yang kekal, tetapi juga percaya kepadanya dengan keyakinan besar untuk segala yang kita butuhkan. Sama seperti anak-anak secara alami percaya kepada orang tua mereka untuk semua yang mereka butuhkan. Tuhan memberi dengan murah hati kepada mereka yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya, yang mendekatinya dengan kesederhanaan dan kerendahan hati seperti anak kecil, dan dengan iman yang penuh harapan bahwa Dia akan memperlakukan mereka sebagai Bapa yang pengasih dan penyayang daripada hakim yang dingin dan keras. Apakah kita mempercayai Bapa di surga untuk memberi kita apa yang kita butuhkan untuk hidup sebagai putra dan putrinya? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, hak istimewa dan tanggung jawab besar kita adalah untuk hidup sebagai putra dan putri Allah yang sejati dan setia, serta sebagai warga yang setia dan duta kerajaan surgawi. Dan tanggung jawab utama kita adalah meneruskan iman, hikmat dan karunia yang telah kita terima dari Allah kepada anak-anak, pada kaum muda kita, dan kepada mereka yang belum mengenal Allah, agar mereka dapat menemukan sukacita sejati dan kehidupan abadi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita siap bersemangat untuk menyampaikan iman dan pengalaman akan Tuhan dalam hidup kepada orang lain, terutama kepada anak-anak dan kaum muda yang membutuhkan bimbingan, dorongan, dan teladan, serta kesaksian saleh, kesaksian kudus dari mereka yang telah menemukan sumber kebahagiaan sejati dalam mengetahui, mengasihi, dan melayani Tuhan? Semoga kita yang sudah dewasa, baik dalam umur, dalam iman, kita mampu memberikan teladan iman, agar mampu membawa banyak orang pada Tuhan. Dan agar kita terus dengan rendah hati hidup dalam iman, dengan sikap seperti anak kecil, kita menggantungkan hidup sepenuhnya pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, semoga kami tidak pernah menghalangi anak-anak dan kaum muda kami untuk datang kepadamu, untuk menerima berkat, pertolongan, dan kehidupan yang berkelimpahan. Kuatkan anak-anak, pemuda-pemudi kami dalam iman, harapan, dan kasih, sehingga mereka dapat menemukan sukacita dan kepuasan sejati dalam mengikutimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan seiring bertambahnya usia, semoga kami tidak pernah kehilangan kesederhanaan dan kerendahan hati seperti anak kecil yang membawa kami semakin dalam kehadirat kasih-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.